Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil, semuanya sehat ya untuk hari ini ya. M. Sobari, seorang budayawan, ini mengolok-olok Gibran dengan miris saya mendengarnya ya. Seorang budayawan ngomong seperti itu ke wapres terpilih ya. Miris saya mendengar omongan seorang budayawan tersebut ya. Namun faktanya warga Solo itu membela Mas Gibran, mengakui kinerja Mas Gibran. Bahkan di survei kepuasan terhadap Gibran itu mencapai 80% lebih. Artinya apa? Omongan dari M. Sobari tersebut adalah omong kosong dan kebencian semata terhadap Mas Gibran dan keluarganya. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Bimbing Sayur itu memang menjadi wali kota, tidak Bung, dia dijadikan wali kota. Antara menjadi dan dijadikan itu dua hal yang berbeda. Kalau menjadi itu dengan segenap potensi pribadinya, menggali potensinya yang keren-keren. Kalau warga nggak suka ya nggak dipilih. Kalau dijadikan Bung, ya Anda pelongo-pelongo, dumble, itu bisa dijadikan apa saja, dan itu adalah hasil bentukan yang namanya itu membangun karakter pribadi yang lemah, yang tidak layak dihormati. Solo Post Institute mengeluarkan hasil survei tentang kepuasan kinerja atas pemerintahan Gibran dan Teguh Prakosa. Ternyata 87,43% warga kota Solo puas dengan kinerja Gibran dan Teguh Prakosa. Ya, meskipun di sini ada Teguh Prakosa, ada wakil dari PDIP, tetapi tentu yang dilihat oleh masyarakat adalah wali kotanya, adalah pemimpinnya. Karena kalau saya melihat peran dari wakil wali kota Pak Teguh ini tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tampak begitu. Ya, hanya sekedar formalitas, normatif, kemudian birokratis. Hanya seperti itu, artinya melaksanakan hal-hal yang sifatnya birokratis. Misalkan ketika Mas Gibran tidak bisa menghadiri sebuah acara yang harusnya menyampaikan sambutan, nah peran Pak Teguh biasanya menggantikannya. Nah, tetapi dalam hal program, dalam hal pembangunan, memang yang lebih dominan adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, sedikit mengutip dari hasil survei ini, mereka yang menyatakan sangat puas terhadap pemerintahan Gibran di Solo, itu rata-rata mereka mengemukakan alasannya mengenai pembangunan infrastruktur yang begitu masif di zaman Gibran. Ya, kalau kita melihat ya, Gibran mencanangkan ada 17 titik prioritas pembangunan di kota Solo. Bahkan kemarin Gibran menyatakan ada 24 proyek pembangunan yang harus segera diselesaikan sebelum Mas Gibran dilantik menjadi wakil presiden 2024. Nah, seperti pembangunan gedung-gedung pendidikan atau sekolah, kemudian kesehatan atau puskesmas ya, termasuk fasilitas-fasilitas publik yang lain, merenovasi beberapa aset-aset wisata, sejarah ya, dan banyak sekali kita melihat prioritas pembangunan di masa Gibran yang begitu masif. Selain soal infrastruktur, mereka yang menyatakan puas juga merasakan dampak ekonomi yang meningkat begitu. Kemudian juga ada akses pendidikan, kesehatan yang baik, juga termasuk perlindungan terhadap kaum minoritas. Itu pun dianggap Gibran ini berhasil. Ya, meskipun ada beberapa catatan yang memang perlu diperbaiki untuk para pemimpin kedepannya. Misalkan soal pengangguran, kemiskinan, lapangan kerja, ya, dan beberapa layanan publik yang perlu diperbaiki. Tetapi secara mayoritas masyarakat kota Solo puas dengan kinerja Gibran. Sehingga ketika nanti ada pilkada di 27 November 2024, faktor dukungan atau restu dari Mas Gibran ini akan sangat mempengaruhi
bisa jadi akan menjadi faktor kunci kemenangan dari kandidat ini yang didukung oleh Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran kan kita orang Solo Mas, karena melihat awal-awal juga saya meragukan Mas, karena dia masih muda. Terus waktu saya melihat pertama kali Mas Gibran tuh pelantikan Pak Jokowi 2014 mau dilantik itu, kelihatannya kan orangnya cuek, ngomongnya tak asal ngomong. Tapi kemudian setelah beliau itu masuk ke politik, arif dan bijaksana sekali, dan memang untuk condong ke rakyat, cepat responnya, ada tanggapan apa untuk menanggapi sesuatu itu cepat sekali. Memang saat ini kita butuh mungkin yang muda yang dari Mas Gibran. Tapi ya untuk Mas Gibran tetap pada real, dan semoga tetap amanah, tetap lembah mana, mendengarkan orang kecil, merespek. Memang saya akui Mas Gibran memang cerdas, pertahankan itu untuk biar untuk ya bukan hanya Solo, untuk saat ini Solo dulu lah. Nanti kalau Mas Gibran tuh orang yang tegas, berwibawa, di balik seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, dia aksinya luar biasa. Mas Wali itu partner yang luar biasa, maksudnya inspiratif gitu. Berpikirnya itu out of the box. Berpikirnya itu bukan hanya melayani peribadatan, tapi juga bagaimana beyond peribadatan itu ada apa yang bisa dioptimalkan. Mas Gibran itu ya orangnya nggak mau merepotkan orang lain. Sepatu aja nggak mau saya ambilin. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Bahkan saya aja yang nggak kenal, beliau mau nyapa lah. Itu yang saya rasakan di saat bertemu beliau. Ya aku seneng gitu kan, anak Solo masih muda kan, padahal anakku tuh. Nggak suka ngomong tapi kan kerjanya ada gitu loh. Maksudnya dia nggak banyak bicara tapi ada hasilnya gitu. Buat Mas Gibran itu gercep selama pembangunan sampai selesai, sampai hari ini kami sudah mendapat apresiasi dan penghargaan. Mas Gibran tuh sangat membantu dalam arti apa yang kita perlukan gitu ya, yang terutama related dengan pemerintah kota ataupun dinas-dinas terkait, itu sangat cepat gitu ya bantuan atau geraknya, dan aksi ataupun apa respons dari Mas Gibran dan tim itu sangat-sangat luar biasa buat Solo Safari. Banyak banget perubahan nih Mas. Solo tuh jadi lebih asik sekarang Mas. Banyak tempat nongkrong anak muda, bola, konser musik gitu juga seru banget Mas. Solo itu konsisten ramah. Kota budaya yang penuh keindahan dan keren. Nah, kota Solo yang pertama sebagai tempat kelahiran, ya tempat saya mencari nafkah. Solo itu sangatlah murah, tempat yang sangat nyaman untuk semua kalangan, dan wisatanya oke-oke banget di Solo.